Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Misran. Sini saya akan menjelaskan eh, menu pada Microsoft 2010, yaitu di menu Home. Saya akan buka dulu ya Microsoft 2010-nya. Start, All Programs. Kemudian kita cari Microsoft Office-nya dan buka Microsoft Word 2010-nya. Nah, sini saya sudah buka ya. Di sini di pertama-tama itu ada menu paste. Di menu home itu ada paste di baris clipboard. Fungsinya buat apa sih paste ini? Menu paste ini digunakan untuk menyalin tulisan. Ya teman-teman. Saya rapikan dulu. Kemudian kita akan tulis sini, digunakan untuk menyalin tulisan. Jadi paste ini nanti ada hubungannya dengan cut dan copy. Nanti saya akan praktekkan ya. Kemudian di bawahnya lagi itu ada, di sampingnya lagi itu ada cut. Ini ya, gambar gunting. Cut itu berfungsi untuk apa sih? Cut itu digunakan untuk memotong tulisan. Ingat ya teman-teman, digunakan untuk memotong tulisan. Saya akan pindahkan dulu di sini. Baik, ini simbol cutnya digunakan untuk memotong tulisan ya teman-teman. Ini di sini. Oke, baik. Ini ya, cut ini digunakan untuk memotong tulisan. Yang seperti saya bilang, ini ada kaitannya dengan paste. Oh iya, untuk menggunakan perintah paste itu bisa menggunakan keyboard ya, yaitu Ctrl L plus V untuk menampilkan paste ya, untuk memberikan fungsi paste. Kemudian untuk cut itu bisa menggunakan perintah keyboard, yaitu Ctrl tambah ya X. Nah, ini dia untuk mengaktifkan perintah cutnya. Baik, di bawahnya ada copy. Copy itu digunakan untuk menggandakan tulisan. Nah, ini akan saya screenshot dulu ya, dan saya pastikan di sini. Baik, sudah tampil. Nah, ini ya, copy ini digunakan untuk menggandakan tulisan. Baik, ini terlalu kecil ya. Nah, copy ini bisa kita aktifkan perintahnya menggunakan keyboard ya, yaitu Ctrl C. Seperti ini ya teman-teman. Atau langsung klik saja ikonnya, yaitu copy, klik. Nah, kemudian di bawahnya itu ada format painter. Saya akan screenshot dulu format painternya, kemudian saya letakkan di sini. Paste ya. Nah, format painter ini digunakan untuk menggandakan ya tulisan
satu tempat ke tempat lain. Seperti itu ya teman-teman. Ini yang format printernya. Nah, saya akan contohkan yang tadi saya bilang bahwa paste, cut, dan copy itu ada kaitannya. Ketika kita mengcopy, misalkan saya copy di sini ctrl-v, itu harus diblok ya. Saya menggunakan perintah copy, kemudian di sini saya copy ya, atau menggunakan ctrl-c. Kemudian saya akan tampilkan lagi di sini menggunakan perintah paste. Atau ctrl-v akan muncul lagi ya. Nah, fungsi dari si copy ini digunakan untuk menggandakan tulisan, sedangkan cut ini digunakan untuk memotong tulisan atau memindahkannya ya. Nah, paste ini digunakan untuk menyalin tulisan, atau lebih ringkasnya adalah mengeluarkan tulisan yang sudah di copy atau di cut. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian next, di bawahnya ada di sini ya, ada Times New Roman, masih di menu home. Digunakan untuk memilih jenis tulisan. Nah, perintah ini bisa digunakan menggunakan ctrl-f. Saya akan ini ya, di font ini, di area font. Ini font, saya rapihkan dulu. Nah, ini digunakan untuk memilih jenis. Gunakan untuk memilih jenis tulisan. Ini font ya teman-teman, digunakan untuk memilih tulisan. Nah, font ini bisa menggunakan perintah keyboard ya, yaitu ctrl plus shift plus F. Oh iya, ini saya lupa menuliskan, ini juga bisa menggunakan perintah ya, di perintah keyboard, yaitu ctrl yang format printer plus shift plus C. Nah, seperti ya teman-teman, ini bisa dihafalkan. Nah, kemudian di sampingnya ada huruf di sini ya, huruf 14. Ini namanya a font size, digunakan untuk memilih ukuran tulisan. Ini ya teman-teman, saya akan copy screenshot dulu agar lebih jelas ya. Nah, ini dia. Oke, nah ini dia ya. Digunakan untuk memilih, digunakan untuk memilih ya ukuran tulisan. Nah, pada menu font ini, font size,
bisa menggunakan perintah keyboardnya ya, yaitu CTRL shift plus shift kemudian plus P, seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada di bawahnya itu sini ya, di sampingnya lagi ada grow font, yaitu digunakan untuk memperbesar tulisan. Kita aplikasikan ini ya. Nah, ini grow font namanya, kita pastikan di sini agar saya nanti akan menuliskan perintahnya. Baik, seperti ini ya teman-teman. Nah, grow font digunakan untuk besar tulisan, digunakan untuk memperbesar tulisan, atau bisa menggunakan perintah keyboardnya ya. Perintah keyboardnya adalah CTRL plus lebih besar gitu ya, lebih kecil. Kalau untuk grow ini lebih besar ya, yaitu menggunakan tanda lebih besar. Nah, di sampingnya lagi itu ada namanya shrink font. Apa sih shrink font ini? Yang ini ya teman-teman, shrink font ini yang ini shrink font digunakan untuk memperkecil tulisan. Maka kita akan coba menampilkannya di sini ya teman-teman. Nah, ini dia, digunakan untuk memperkecil tulisan. Shrink font digunakan untuk memperkecil tulisan. Nah, ini ada perintah keyboardnya adalah jika kita menggunakan perintah dari sini bisa ya, atau menggunakan perintah keyboardnya adalah untuk memperkecil tulisan CTRL plus lebih kecil ya, itu tanda lebih kecil. Kemudian di sampingnya lagi ada ini ya, cengkes ini lambangnya A nya ada dua ya, A besar A kecil, digunakan untuk menyalin tulisan dengan berbagai pilihan ya teman-teman. Maksudnya seperti ini. Nanti saya akan contohkan satu ya. Saya akan screenshot dulu ini. Kemudian saya pastikan di sini. Nah, ini digunakan cengkes, digunakan untuk menyalin tulisan dengan berbagai pilihan. Tulisan. Contohnya adalah misalkan kayak gini ya. Nah, saya akan menggunakan perintah cengces. Ini kan hurufnya kecil ya. Saya ingin menggunakan perintah cengces, yaitu memperbesar tulisan. Jadi tulisan kapital ini akan besar semua, yaitu saya
pertama-tama karena tulisannya sudah saya ketik ya, maka langkah awalnya adalah harus membloknya. Kemudian saya akan gunakan uppercase. Nah, kemudian tulisannya akan besar semua seperti itu ya teman-teman, gunanya dari si Cengkes. Kemudian di bawahnya lagi, di sampingnya ya, di sini masih di menu home, di baris font sampingnya itu, di sampingnya Cengkes itu ada clear formatting. Nah ini ya teman, clear formatting ini digunakan untuk menghapus format. Saya akan keluarkan ini ya. Nah, pastikan di sini. Baik, di sini digunakan. Clear formatting yang ini ya teman-teman, ini saya sudah screenshotin. Yang ini digunakan untuk menghapus format. Kemudian font color di bawahnya ini ya, ada font color. Ini dia, saya screenshot dulu agar lebih mudah, ada penjelasannya nah nanti di bawah. Saya pastikan di sini. Ini dia. Baik. Font color ini digunakan untuk memberi warna pada tulisan. Digunakan memberi warna pada tulisan. Contohnya adalah saya akan memberikan warna tulisan ini ya, yang tadinya hitam, ini akan saya berikan gunakan perintah font color. Saya akan berikan warna, yaitu warna merah, maka dia akan berwarna merah seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian di bawahnya ini ya ada text highlight color. Text highlight color digunakan untuk memberi warna pada background tulisan. Nah saya akan screenshot dulu ini ya agar lebih mudah. Pengertiannya, text highlight. Digunakan untuk memberi warna pada background. Tentunya teman-teman, ini adalah pengertian dari text highlight color. Saya akan contohkan ya, misalkan ini saya blok, kemudian saya akan menggunakan perintah text highlight color. Jika saya akan ini background tulisannya akan berubah ya, tergantung teman-teman ingin menggunakan warna apa gitu, seperti ini. Maka dia akan mengaktifkan perintah dari si text highlight color. Kemudian di samping kirinya ya itu ada ini text effect. Text effect ini digunakan untuk memberi efek pada tulisan. Ini akan saya screenshot dulu ya teman-teman, text effect ini. Baik, sudah. Nah ini dia.
Ini penjelasannya. Digunakan untuk untuk memberi efek pada tulisan. Ketika kita mengaktifkan ini, maka misalkan saya akan menggunakan ini ya, maka tulisan itu akan memberikan efek ya, tuh seperti ini ya teman-teman. Kemudian superscript itu yang ini ya, ada superscript. Kita akan coba screenshot. Kita pastikan di sini. Baik, superscript ini digunakan untuk memberi pangkat atas pada tulisan. Pangkat atas ya, akan saya contohkan. Digunakan untuk memberi seperti ini ya. Misalkan saya akan mengaktifkan superscript ini, misalkan 4 pangkat 5 misalkan ya. Ini saya akan aktifkan dulu superscriptnya, pangkat 5. Nah, maka akan menghasilkan seperti ini ya. Superscript ini dia bisa menggunakan perintah keyboardnya, yaitu misalkan ctrl plus shift plus, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini perintah keyboardnya. Kemudian subscript itu yang samping kirinya ya, ini digunakan untuk memberi pangkat pada pangkat bawah ya pada tulisan, tentunya seperti lambangnya. Saya pastikan dulu ya supaya lebih jelas. Nah, ini dia. Untuk memberikan pangkat bawah ya pada tulisan. Kemudian contoh ini akan saya contohkan dulu, misalkan 4. Kemudian saya akan menggunakan perintah beri pangkat bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini dia mempunyai perintah keyboardnya ya, perintah yaitu ctrl. Sorry, ini masih aktif. ctrl plus untuk mengaktifkan, plus sama dengan ya untuk mengaktifkan pangkat pada bawah tulisan yang ini ya, ini seperti ini.
Kemudian ada strike dog ya, yaitu yang ini ya, digunakan untuk memberi garis pada tulisan. Strike dog. Ini saya screenshot dulu, kemudian saya akan berikan artinya di sini penjelasannya. Seperti ini. Sepertinya digunakan untuk memberi garis pada tulisan. Saya akan contohkan, misalkan ini saya blok karena teksnya sudah saya buat, kemudian saya akan contohkan. Nah, dia akan memberikan garis ya pada tulisan. Kemudian sini di samping kirinya ada U ya, ini ada underline. Sini saya screenshot dulu, dan saya akan pastikan di sini dan berikan penjelasannya. Untuk underline ini untuk memberikan garis bawah ya pada tulisan. Maaf, ini masih aktif ternyata strike-nya. Untuk memberi garis bawah pada tulisan, saya akan contohkan karena objeknya sudah saya buat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian di sampingnya lagi ada italic ini ya, ini akan saya salin, kemudian pastikan di sini. Italic ini digunakan untuk membuat tulisan menjadi miring ya teman-teman. Misalkan ini saya blok, saya akan buat tulisannya menjadi miring. Nah, seperti ini ya teman-teman, maka tulisannya akan menjadi miring. Nah, untuk italic ini bisa menggunakan keyboard, yaitu Ctrl plus I, yaitu italic. Kemudian di sampingnya ada B, ini ya, B nya adalah bold. Kita akan screenshot boldnya, kemudian pastikan di sini untuk memberikan suatu pengertian nantinya. Baik, bold ini adalah untuk memberikan untuk mempertebal ya tulisan paragraf. Saya contohkan ya, karena objeknya sudah saya tulis menggunakan perintah bold.
Nah, maka dia akan tebal. Nah, bolt ini bisa menggunakan perintah keyboardnya yaitu ctrl plus B, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ini ya, saya di sampingnya itu ada baik, cukup sekian dulu ya. Nanti ini akan saya teruskan font paragraf ini di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya Dede Misran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.